Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini tepat 1 tahun pemerintahan Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di berbagai media hari ini merilis catatan-catatan kritis dan begitu banyak catatan, koreksi, dan apresiasi terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, saya merasa perlu untuk memberikan catatan kritis berkaitan dengan perjalanan pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Salah satu hal yang sangat mengganggu saya sebagai warga masyarakat Indonesia sepanjang 1 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini adalah berkaitan dengan political will pemerintahan ini dalam pemberantasan korupsi. Yang mana dalam catatan saya, dengan adanya revisi Undang-Undang KPK ini adalah merupakan satu bentuk pelemahan KPK secara sistematis, dan itu berdampak kepada masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan kalau kita melihat berbagai laporan terkait dengan indeks persepsi korupsi Indonesia, ini beberapa catatan menarik yang perlu kita refleksikan dalam 1 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini. Misalnya terkait dengan laporan Transparansi Internasional Indonesia, di mana kita IPK atau indeks persepsi korupsi kita itu angkanya di 40. Ada peningkatan dari sebelumnya di skor 37. Namun kalau kita melihat reratan negara-negara ASEAN, maka IPK atau indeks persepsi korupsi Indonesia ini masih kalah bila dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya yang skor indeks persepsi korupsinya itu di posisi 90-an dengan skala 0 sampai 100. Dan kalau kita melihat ke dalam struktur kehidupan perekonomian kita, maka PDB ini korupsi ini menjadi salah satu faktor penggerus dari struktur ekonomi kita. Misalnya di mana kalau kita mau melihat data-data yang disampaikan oleh beberapa ahli, misalnya korupsi ternyata memiliki dampak yang cukup besar terhadap agregat kinerja pendapatan sebanyak 0,6% dari PDB. Ini laporan tahun 2017. Artinya kalau kita melihat total PDB pada tahun 2017 itu adalah sekitar 13.500 triliun, maka dengan adanya korupsi yang menggerus secara agregat terhadap kinerja pendapatan sebesar 0,6 ini, artinya ada sekitar 8 triliun yang tergerus dari nilai PDB kita dengan adanya perilaku korupsi. Itu catatan yang pertama. Yang perlu kita garis bawahi adalah dalam hal pemberantasan korupsi, kita memberikan rapot merah karena political will dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini mengalami penurunan dengan adanya revisi Undang-Undang KPK. Yang kedua adalah berkaitan dengan indeks demokrasi kita. Memang terjadi peningkatan indeks demokrasi kita ini dari sebelumnya 72,39 ke 74,92 dari skala 0 sampai 100. Namun ada beberapa catatan berkaitan dengan indeks demokrasi Indonesia ini, yang mana adalah terjadi penurunan aspek kebebasan sipil dari sebesar 1,2 dari sebelumnya 78,46 menjadi 77,2. Penurunan indeks demokrasi dari sisi kebebasan sipil ini tentu berkaitan dengan akhir-akhir ini yang bisa kita rasakan, di mana terjadi
kriminalisasi terhadap para aktivis, ya, para demonstran, yang mana dalam negara demokrasi, ya, kebebasan sipil ini harus dijunjung tinggi sebagai entry point dalam membangun kultur demokrasi kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, memang kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintahan Joko Widodo ini, di mana pada tanggal 1 Juli 2020 ya, oleh World Bank, Bank Dunia memberikan laporan bahwa kita telah naik kelas dari negara, ya, berpendapatan menengah ke bawah menjadi negara dengan posisi menjadi upper middle income country, dari sebelumnya sebagai negara middle income country, di mana dalam laporan itu disampaikan bahwa gross national income kita atau GNI kita per kapita Indonesia tahun 2019 itu naik dari $4.050 menjadi $4.050 dari posisi sebelumnya $3.840. Artinya dari sisi GNI kita mengalami peningkatan. Namun saya kira ini juga terdapat banyak catatan terkaitnya, karena tidak selamanya GNI per kapita ini merefleksikan kemakmuran masyarakat Indonesia, karena ada aspek-aspek yang sifatnya non-ekonomi yang mana itu tidak terefleksi dalam GNI per kapita kita. Namun ada hal yang menarik terkaitan dengan apa yang juga dilaporkan oleh Bank Dunia baru-baru ini, di mana Indonesia masuk dalam golongan 10 negara dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Ini menjadi soal. Kemudian beberapa waktu lalu juga kita mendengar laporan dari Indef, ya, salah satu lembaga yang konsen dalam riset berkaitan dengan bidang ekonomi, yang menyampaikan bahwa kalau utang luar negeri Indonesia itu utang pemerintah itu digabungkan dengan utang swasta, maka dari sisi rasio utang kita itu sudah pada posisi yang tidak aman, ya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana rasio utang yang sehat itu adalah 60% dari PDB, maka saat ini kalau digabungkan dengan utang swasta, maka kita sudah melampaui dari 60% terhadap PDB. Selama ini pemerintah selalu berdalil bahwa rasio utang 60% terhadap PDB itu adalah rasio utang yang memang menunjukkan bahwa pengelolaan utang kita sangat hati-hati. Ini merujuk kepada rasio yang diletakkan oleh IMF. Tapi IMF sendiri telah merevisi rasio utang tersebut, di mana rasio utang 60% terhadap PDB itu untuk negara-negara maju. Untuk negara-negara berkembang atau emerging market seperti Indonesia, rasio utang yang masuk dalam kategori aman itu adalah 40% terhadap PDB kita. Nah, ini beberapa catatan kritis saya sebagai masyarakat Indonesia dalam merefleksi satu tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Yaitu yang pertama, political will pemerintah dalam memberantas korupsi yang saya kira perlu diberi rapot merah. Yang kemudian adalah dari sisi indeks demokrasi, yang mana kebebasan sipil kita tergerus, ya, kebebasan sipil kita tergerus, dan aspek lain yang skalanya di bawah 60%, di bawah 60 bukan persen ya, di bawah 60 adalah ancaman maupun penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dengan skala 57, artinya masih di bawah 60. Nah, pembelahan-pembelahan sosial yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan oleh masyarakat dalam berpendapat di sosial media ini juga tidak lepas dari polarisasi yang secara strukturnya itu kita melihat ada semacam negara juga ikut melakukan pembiaran, sehingga pembelahan-pembelahan ini terjadi di masyarakat. Inilah yang menjadi catatan secara keseluruhan, yang mana kalau kita memberikan raport, saya kira pemerintahan
Joko Widodo Ma'ruf Amin untuk 1 tahun ini tidak layak untuk mendapatkan rapot yang baik. Artinya untuk saat ini kita beri rapot merah lah untuk pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Itu penilaian saya sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.